Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa Rahmadini dengan NIM 01010824280003. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas proyek mata kuliah Akuntansi Manajemen mengenai analisis biaya dan strategis pengembangan produk UMKM berbahan dasar alami. Adapun produk yang saya analisis adalah sampo lidah buaya dengan merek Aloe Fresh. Produk Aloe Fresh merupakan sampo herbal yang dibuat menggunakan bahan utama yaitu lidah buaya. Produk ini dirancang sebagai solusi perawatan rambut yang aman, sehat, dan lebih ramah lingkungan. Lidah buaya dipilih karena memiliki banyak manfaat seperti membantu melembabkan rambut, mengurangi ketombe, mengurangi kerontokan, serta merangsang pertumbuhan rambut. Selain itu, bahan baku lidah buaya sangat mudah diperoleh dan memiliki harga yang relatif terjangkau, sehingga sangat potensial untuk dikembangkan sebagai produk UMKM. Produk ini dikemas dalam botol dengan ukuran 100 ml yang praktis dan mudah digunakan dalam aktivitas sehari-hari, serta ditunjukkan untuk masyarakat umum yang peduli terhadap penggunaan produk berbahan alami. Oke, sekarang kita akan menganalisis biaya produksi. Apa sih biaya produksi? Biaya produksi adalah biaya yang digunakan untuk memproduksi suatu produk. Dalam memproduksi sampo Aloe Fresh, terdapat beberapa komponen biaya yang dapat diperhitungkan, seperti biaya bahan baku, biaya bahan pendukung dan kemasan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, total biaya produksi untuk menghasilkan 100 botol sampo adalah sebesar Rp1.640.000. Untuk mengetahui biaya per unit atau harga pokok produksi, bisa kita hitung menggunakan rumus total biaya produksi dibagi dengan jumlah produk, di mana telah kita ketahui bahwa biaya produksinya tadi sebesar Rp1.640.000 dan jumlah produknya adalah sebanyak 100 botol, sehingga Rp1.640.000 dibagi 100 botol adalah Rp16.400 per botol. Nah, nilai inilah yang disebut sebagai harga pokok produksi atau HPP, yang akan menjadi dasar dalam menentukan harga jual produk. Sekarang kita akan menganalisis harga jual dan keuntungan. Berdasarkan hasil pengamatan pasar, harga sampo herbal berada di kisaran harga Rp20 hingga Rp30.000 per botol. Dalam analisis ini, digunakan harga jual normal sebesar Rp25.000 per botol. Untuk menghitung keuntungan per unit, kita bisa menghitung menggunakan rumus harga jual dikurangi HPP, di mana harga jual tadi sebesar Rp25.000 dan HPP-nya Rp16.400, sehingga Rp25.000 dikurangi Rp16.400, hasilnya adalah Rp8.600 per botol. Jika dalam satu kali produksi menghasilkan 100 botol, maka total keuntungan yang bisa kita dapatkan adalah sebesar 100 dikali 8.600, yaitu sebesar Rp860.000. Sekarang kita akan menganalisis manajerial. Analisis manajerial terdiri dari beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu menentukan biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah meskipun jumlah produksi berubah, seperti biaya tenaga kerja dan biaya overhead. Total biaya tetap adalah Rp430.000 ditambah Rp250.000 sama dengan Rp680.000. Sedangkan biaya variabel adalah biaya yang berubah sesuai jumlah produksi, yang bisa kita hitung dengan total biaya dikurangi biaya tetap, yaitu total biaya yang kita dapatkan Rp1.640.000 dikurangi Rp680.000 sama dengan Rp960.000. Tahap yang kedua yaitu adalah break even point atau BEP. Break-even point adalah titik di mana usaha tidak mengalami keuntungan maupun tidak mengalami kerugian. Adapun kita bisa menghitung BEP menggunakan rumus yaitu biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. Margin kontribusi diperoleh dari harga jual dikurangi HPP
yaitu Rp25.000 dikurangi 16.400 sama dengan 8.600. Sehingga Rp680.000 dibagi 8.600 menghasilkan sekitar 79 unit. Artinya, usaha tersebut harus menjual minimal 79 botol untuk mencapai titik impas. Tahap ketiga atau tahap terakhir adalah margin kontribusi dan tingkat keuntungan, di mana margin kontribusinya tadi sudah kita ketahui, yaitu sebesar 8.600 per botol. Hal ini menunjukkan bahwa setiap produk memberikan kontribusi untuk menutupi biaya tetap dan menghasilkan laba. Artinya, semakin besar margin kontribusi, maka semakin besar pula potensi keuntungan yang akan didapatkan oleh usaha tersebut. Selanjutnya adalah simulisasi usaha. Dalam simulisasi usaha diasumsikan produksi dari produk aloe fresh dilakukan sebanyak 4 kali dalam 1 bulan dengan total produksi sebanyak 400 botol dengan harga jual yaitu sebesar Rp25.000. Maka total pendapatan yang akan kita terima yaitu 400 dikali Rp25.000 sama dengan Rp10 juta. Total biaya produksi yang bisa kita peroleh adalah 400 dikali 16.400 sama dengan Rp6.560.000. Sehingga laba bersih yang diperoleh adalah 10 juta dikurangi Rp6.560.000 sama dengan Rp3.440.000 per bulan. Hal ini menunjukkan bahwa usaha ini sudah sangat cukup menguntungkan dan layak dijalankan. Yang terakhir adalah strategi pengembangan usaha. Dari sisi pemasaran, produk ini memiliki peluang yang sangat besar karena meningkatnya minat masyarakat terhadap produk alami. Adapun strategi yang dapat dilakukan antara lain seperti pemasaran melalui media sosial, penjualan melalui marketplace, memberikan promosi seperti diskon awal, menggunakan testimoni pelanggan, serta membangun cita produk sebagai produk alami dan sehat. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa usaha sampo lidah buaya aloe fresh memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan sebagai produk UMKM. Hal ini didukung oleh biaya produksi yang relatif terjangkau, potensi keuntungan yang menjanjikan, serta peluang pasar yang sangat bagus. Dengan pengolahan yang baik dan strategi pemasaran yang tepat, usaha ini dapat berkembang secara berkelanjutan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.